Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyender di sana belum jawab, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi sallallahu alaihi wa sama-sama Bapak Ibu. Allahumma amin 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 adakama bidillah Allah limpahkan rahmat keselamatan amin kepada Nabi Muhammad junjungan Allah limpahkan rahmat keberkahan kepada kami yang hadir di maulid sama-sama Allah. Amin 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 adakama amin aminkan kembali jadikan kami hamba-Mu yang terpujikan. Berikan kami hati ikhlas bertawakal, berikanlah rezeki berlimpah hidup di dunia dalam kemuliaan. Allahumma sholli amin amin ayo kita angkat kedua tangan kita hadirkan Rasulullah. Sallallahu alaihi
Ibu? Amin. Ya Allah, amin aja berpikiran. Bu, Pak, Pak, Bu, udah lihat saya? Udah pernah lihat ustazah model begini? Udah? Belum. Ada yang bingung itu ustazah apa pengantin kabur? Sebelum saya buka ceramah perlu perkenalan dulu apa tidak? Ini blower banyak tapi masih kuat kegerahan. Blowernya emang kemana? Ini ngipasin siapa sebenarnya? Santuy. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada kata yang terindah untuk mengawali pertemuan kita di pagi hari menjelang siang ini. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rabbul Ghafur yang telah mempertemukan kita, yang tadinya jauh jadi belum kompak, yang tadinya jauh jadi, yang tadinya nggak kenal jadi, yang tadinya nggak suka jadi, yang tadinya sedih jadi, yang tadinya sedih jadi, yang tadinya gembira semakin, yang miskin jadi, bener? Yang kaya semakin barokah, yang kaya semakin, yang tinggi jadi, syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, yang Maha Agung, yang telah mempertemukan kita dari berbeda jadi bersama. Amin, Bu. Dengan izin Allah kita berjumpa. Walaupun Bapak Ibu mungkin bingung, itu saja datang kok pagi amat, udah begitu bajunya buricak burinya, apalagi Bapak kita pagi daski. Bingung itu saja apa memang ondel-ondel yang kasar. Bodoh amatan lu ngata gua apa. Salawat beserta salam kita aturkan keharibaan baginda Rasulullah, baginda agung yang mulia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di lingkungan RT 08 RW 02 Kerumahan Kelurahan Cikande Kabupaten Tangerang apa Banten? Ngomong Tangerang jangan nyolot sama gue nggak tahu. Tangerang Kabupaten Provinsi Negaranya Presidennya Alhamdulillah. Wabil khusus yang sangat saya banggakan tokoh masyarakat di lingkungan RT 08 RW 2 tentunya yang tadi saya sudah sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Saat ini wabil khusus yang selalu mendampingi saya tim manajemen dari Yayasan Al-Fitrah Group Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jamaah sekalian yang berbahagia, para ustadz, para ustazah, para asatidah, tentunya insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bapak Ibu. Tidak lama saya berdiri, karena kalau terlalu lama berdiri kasihan laki saya. Sebelum saya berceramah, insya Allah nanti ada penceramah kedua. Katanya Bapak Ustadz Haji Muhammad Ramli. Beliau sudah hadir belum? Belum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada peribahasa. Kalau tadi Pak RT kasih pantun, kalau saya peribahasa. Kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Dari samping kiri, Ustazah mirip kata orang Jakarta, mirip artis dangdut Evi Tamala. Lu masalah romanya. Dari samping kanan Cici Paramida. Ya. Saya tanya, kalau dari belakang
Sampai di mana kita ngomong? Hei, dari belakang kata Pak SBY. Bapak kenal Pak SBY? Ibu kenal? Pak SBY itu tetangga saya. Saya bertetangga dengan Pak SBY. Hanya beda kompleks saja. Beliau di Puri Cikeas, saya di Gardenia Cikeas. Alhamdulillah, saya sangat kenal beliau. Dan beliau alhamdulillah belum kenal saya. Dari belakang dengan konde anti petir, bulu mata anti banjir. Katanya saya mirip dengan artis Malaysia Siti Nurhaliza. Jadi gerah nih. Lalu saya tanya lagi kalau dari depan, luar biasa, Ustazah luar biasa. Dari depan alhamdulillah mirip artis kondang DKI Jakarta yang sekarang sudah almarhum empoknya Bang Mandra. Gini. Yang nyata. Jangan bilang Mas. Sian dia udah almarhum. Cakep dah. Mau yang panjang apa yang pendek? Kata Peti Perak, terlalu panjang, terlalu pendek. Oh, sedang saja. Oh. Kan cucu Susilawati bukan cucu Cahyati. Nama saya yang panjang cucu Susilawati Nurun Nazmi, kalau ketawa geli hihihi. Yang pendek itu namanya ada di depan. Jadi Bapak Ibu, wabil khusus Pak Kiai, kalau memanggil saya Bu Cucu boleh, Teteh Cucu boleh, Mama Cucu boleh. Yang penting jangan nenek cucu. Yang penting jangan nenek cucu. Saya asli dari Tasikmalaya. Alhamdulillah. Oh cuma yang alhamdulillah cuma dia doang yang bicara. Alhamdulillah apa? Saya lahir tanggal 15 Mei 1976. Putra saya 5, suami saya baru 1. S1 maksudnya. Suami saya 1, putra saya 5. Kecil-kecil juga luar biasa. Kalau Ustadz sama Ustadznya lihat model bajunya. Bawahnya itu kan longgar Pak. Kalau longgar kan gampang, tinggal ngangkat dari mana. Jadi banyak anaknya. Bapak Ibu, ngapa Bu? Saya juga sebagai ASN di DKI Jakarta. Jadi saya kalau ceramah hanya Sabtu dan Minggu. Malam bisa, tapi kalau hari dinas Senin sampai dengan Jumat hanya diperbolehkan untuk intensif. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat boleh, tapi bersurat melalui pimpinan saya. Saya sebagai guru agama di SMP Negeri di Kecamatan Pasarbo. Alhamdulillah suami saya juga, tapi alhamdulillah sudah pensiun. Sama-sama guru agama dan purna di tahun 2020. Sudah cukup Bapak Ibu kenalan saya? Oh, pendidikan saya SD, SMP, SMA saya berada di Tasikmalaya, alias saya di Cipasung. Lulusan pesantren saya lulusan tahun 95 di Cipasung. Melanjutkan S1 saya di Jakarta di Institut Pembina Rohani Islam Jakarta di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2 saya UIJ di bawah naungan IPRIJA Institut Pembina Rohani Islam Jakarta di bawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Udah jelas? Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau saya dikira aliran sesat. Karena bajunya beda. Kau saja model bajunya begitu. Woi, tadi yang datang, yang haji, hati-hati. Maulid Nabi kita Muhammad SAW, mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan meneladani Rasulullah SAW untuk menumbuhkan generasi Muslim yang berakhlakul karimah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan mengikuti akhlak Nabi. Tentu harus ada cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi jangan salah, cinta boleh kita ada, hati-hati. Kita dengarkan syair pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berguna. Hai begitu
ceramah malah nyanyi dangdut, diam dulu, jangan kepo dan rese. Kenapa saya sampaikan cinta syair pujangga? Ketika kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita bacakan sholawat atas Nabi. Tentu di luar sana banyak orang-orang yang tidak suka dengan maulid Nabi. Pernah dengar ada yang tidak suka dengan tahlilan? Dengar? Ada? Ada yang tidak suka dengan maulid Nabi, dia berkata bid'ah. Ada? Ada yang gak suka baca rawi karena bilang rawi itu bid'ah. Ada? Itulah yang disebut bunga-bunga dalam taman. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang wangi, ada juga yang bau. Ngomong bau Pak RT jangan nyolot sama saya ya. Bau. Yang bau namanya bunga nunduk, bunga. Oh, Pak jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari itu dalam kesempatan ini yang namanya kita cinta kepada Nabi, kita mengingatkan maulid Nabi kita Muhammad SAW, apa dan hikmah, bagaimana hikmahnya kita bermaulid Nabi. Kita bacakan dulu ayat Quran yang tadi Qoriah kita sudah membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aduh, kompak benar Allahnya bapak-bapak sama ibu-ibu. Memang ini Ustaz Romli luar biasa ini jamaahnya. Apal semua kayaknya. Ayo, biar kelihatan apal. Shadaqallah bareng-bareng. Alhamdulillah, cakep. Artikan bareng-bareng. Ini begini, kalau ngajinya jiro Pak. Kadang ngajinya hokcai, molohok ngacai. Yang lihat begini dari atas sampai bawah. Yang dilihat model bajunya. Ada yang begitu. Nah, di Jakarta mah banyak yang ngajinya terutama ibu-ibu. Rame luar biasa. Tapi banyak. Ada juri, bebegik, detemit. Ibu datang ada juri, bebegik, ririwa, dedemit. Di sini jangan-jangan ada. Ada enggak Pak Haji kira-kira? Kalau bapak-bapak ada enggak yang jadi juri gitu ya? Saja kok, milim dulu, jangan pakai marah dulu. Sebelum ngertiin ayat, biar siapa tahu kita ini pakai kategori mana masuknya. Juri, bebegi, ririwa, apa dedemit? Pak, setan gak datang ke pengajian Pak. Tapi setan ngirim kronik-kroniknya, saudara-saudaranya setan. Saudara setan yang pertama ini siapa tahu lahir di Cikande. Saudara setan yang pertama namanya Jurik. Apa ibu? Ngomong Jurik jangan kamu nyolot. Teli memang nyolot pisan Jurik. Jurik bapak. Biasa Jurik mah nggak pernah datang duduk di pengajian, cuma ngintip di pintu sambil jemurin begini. Nggak berani datang dia. Namanya yang begitu. Sekalinya datang juga lewat doangan tuh Jurik. Yang begitu namanya. Nggak pernah duduk di RT, arisan. Itu nggak pernah kalau Jurik. Cuma ngintip-ngintip doangan. Yang begitu namanya. Ada bapak-bapak yang jadi Jurik. Yang kedua adanya Jurik namanya Ririwa. Apa bapak ibu? Ririwa. Ririwa mah rajin. Main sidah Ririwa ngikut. Nabur rebana Ririwa ngikut. Masang tenda Ririwa juga ngikut. Tapi datangnya Ririwa cuma moto-moto doang. Ada yang jadi Ririwa, ada. Ada.
Enggak, dia mah riwanya Ririwa baik. Mau ke YouTube. Maafin ya, saya ngatain Ririwa ya. Yang ketiga adiknya Jurig, saudaranya Setan. Pertama kan Jurig, oh apalin. Satu. Yang kedua, nah yang ketiga Bebegik. Yang nomor 3 namanya Begik Pak, adanya di mana Pak? Di sawah. Kira-kira Begik punya goyangan sendiri apa kagak? Kagak. Itu Begik digoyangin sama angin. Diikat tangannya kanan kiri, palanya diikat, kakinya diikat. Kalau ditarik tangannya dia bergerak tangannya. Siap. Tangan kiri ditarik. Siap. Manggut kepalanya, ditarik kepalanya. Nah yang begitu ibarat bapak ibu kalau ngaji kudu diundang. Ada undangan dia datang. Celuk. Ada pengumuman, ibu-ibu yang saya hormati, mari pengajian. Sekarang ada Maulid Nabi yang ceramah Ustazah Berbi. Baru datang, pluk. Bunga tak gue dia. Lalu saja kata gue juga pergi. Kalau saya kan Bapak Ibu mohon maaf, kalau saya datang ucuk-ucuk tiap minggu ke sini kan berat di ongkos. Walaupun saya nggak pernah mikirin amplop, nggak pernah saya, mohon maaf. Jangan dikira walaupun saya sudah banyak di YouTube. Ustazah Berbi, amplopnya berapa? Saya nggak pernah mikirin amplop. Isinya juga nggak pernah. Ibu mau ngisiin berapa, bapak ngisiin berapa? Ngapain saya mikirin? Mendingan saya dandan. Yang mikirin saya panitia yang ngundang, upret. Paham? Begitnya punya gerakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Itu begitu dengerin. Siapa ya? Kalau nggak ada yang nyamper, Begik nggak pernah takziah. Ajan di masjid, ajan di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Begik diam aja. Namanya yang begitu. Nggak punya pikiran sen, nggak punya kemauan sen. Yang terakhir demit. Demit itu kadang nampak, kadang ngilang, kadang nampak, kadang ngilang. Itu namanya Maulidan dia nampak, mingguan dia ngilang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Siapa orangnya? Astagfirullah, Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbula. Satu lagi. Jamaah yang dirahmati Allah. Tuh, Begik pada datang, berisik lagi. Duduk dulu lah kalau gitu. Ririwa juga ikut-ikutan, masing-masing piring. Udah capek lah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata dalam diri baginda Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan yang baik buat kita, contoh yang baik buat kita. Jadi kalau Bapak Ibu nyontoh ke salah satu figur yang ada di Indonesia selain baginda Rasulullah Muhammad SAW, tentu akan kecewa. Nah. Tuh. Ini juri gini. Ini ganggu konsentrasi. Woi, Bu. Maka bagaimana kata Allah? Wa dzakarallaha katsira. Banyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata dalam diri baginda Rasulullah Muhammad SAW contoh yang baik buat kita. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Siapa yang mengharapkan kebahagiaan di hari akhir. Apa itu hari akhir?
hari hancur leburnya kehidupan kita, hari binasanya kehidupan dunia dan sekitarnya, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Orang kaya, orang miskin, konglomerat, wong melarat, apalagi raja-raja, menteri-menteri, Pak RT, Bu Ustazah, wafat, songong, Pak Presiden, menteri-menteri, Bapak Lurah, Bapak Camat, Ketua Masjid, DPD, sesepuh, Pak Ustad, wabah. Bu, maka bagaimana kata Allah? Wa dzakarallaha katsira. Banyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu. Kita hidup di dunia hanya sementara. Orang kaya mati, orang miskin jangan bangga kita jadi tokoh. Jangan bangga kita jadi orang kaya. Karena semua atribut dunia akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat Ijrail mencabut nyawa kita. Faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian, ajal tiba kepada diri kita, tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu mengendalikannya, menghentikannya, atau minta nanti belakangan. Fa idza jaa ajaluhum, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa bakal mati. Maka dari itu Maulid Nabi saya sampaikan saat ini. Hikmah dari Maulid Nabi yang pertama, peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu. Bapak-bapak anteng, apa ibu-ibu kagak anteng? Datang duduk rapi, lah ngapa ibu-ibu? Apa? Iya nggak apa-apa. Saya maklumin, Bu. Ibu hidup di dunia hanya sementara, tak ada yang kekal abadi selamanya. Harta serta benda kan ditinggalkannya, hanya amal di dunia jadi kita, hanya amal di dunia jadi bekal kita. Hidup di dunia kita cuman atribut dunia bakal kita tinggalkan. Maka saat ini peningkatan iman kita, bahasa orang yang Maulid Nabi harus lebih beriman dibanding mereka orang-orang yang tidak suka dengan Maulid Nabi. Setuju? Pakaiannya orang-orang yang berangkat ngaji harus lebih beriman dibanding mereka orang-orang yang tidak pernah ngaji. Setuju? Wabil khusus ibu-ibu. Bu, sekarang media sosial luar biasa. Ibu-ibu sekarang datang ke pengajian cantik luar biasa. Termasuk ada yang berkata, Ustazah, kenapa pakaian ustazah tidak seperti ustazah-ustazah lainnya? Oh, ustazah rame luar biasa. Jawaban saya hanya satu, mumpung hidup. Setuju Ustaz? Mumpung hidup. Antin, ini 15.000 dua ini. Ini di Pasar Yohan Ciracas belinya. Lama belinya, udah lama. Kalau ini jauh di Madinah. Jadi ibu-ibu kalau yang kayaknya di Pasar Gembong pasti ada 15.000. Bu, kita mumpung hidup, semua atribut dunia akan dihapuskan
oleh Allah. Berhenti kecuali amal ibadah kita. Apa hubungannya Ustazah Berbi dengan bajunya? Kita lihat surat Yasin ayat 12. Ayo. Siapa yang tahu? Yasin ayat 12. Kasih kerudung satu. Ayo, baca Yasin tuh. Dari muda sampai tua tuh. Yasin aja tuh. Dibaca. Ayo. Yasin ayat 12. Ayo, searching di Google. Bapak, ayo Bapak. Ini ngaji, namanya ngaji. Ayo. Nah ini ngaji namanya ngajinya Jiro, habis ngaji ditaruh. Ayo. Ustazah Mutmainah, ayo boleh. Jadi gerah gue. Ada yang berani? Kerudung naruh lagi. Ada? Ayo cepetan biar cepet selesai. Nanti Sadromli datang lagi. Ilmunya biar banyak. Ada? Waduh nyari dulu Pak Ustaz. Buru keduluan gue. Baca, kasih mic. Mana mic-nya Pak Ketua, panitia ayo bantu. Yang kencang. Nggak kedengeran. Oh belum baca ya? Oh belum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asyaruhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artikan. Ini namanya ngaji. Jangan ada kata Ustazah Berbi nyanyi mulu. Nunggu kasih ngaji. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Cakap. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab hidup yang jelas di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul azim. Punten Pak. Ada Bu Markona yang mau nambahin? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ustazah Berbi keluar pakai anting 2 tanpa kuping. Uyang-uyang di jidat tambah asini tambahin. Namanya konde Kasablanca. Karena Ustazah Berbi mengamalkan atribut-atribut Allah janjikan. Akulah kata Allah, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kami pula yang mengumpulkan amal-amal ibadahmu, termasuk bekas-bekas ibadahmu. Di mana Allah kumpulkan? Di dalam suatu kitab induk yang dikatakan dengan induk kitabnya di Lauhul Mahfuz. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, peci bapak, baju bapak, karpet yang sedang kita pakai, bros yang ada di janggut, ada di pundak, Allah akan jadikan satu saksi dan dicatat sebagai alat-alat ibadah kita. Yang amin cuma sendirian, yang aminnya kencang insya Allah berangkat haji. Kekencengan mangatnya gede, lakinya kawin lagi. Amin. Pak, maka jangan salah, karena ibu-ibu tahu surah Yasin ayat 12. Jangan salah, main rebana Senin bajunya hitam, Selasa bajunya abu-abu monyet, Rebo ijo tai kuda misalkan, karena mereka ingin atribut-atribut dunianya dipersaksikan, dicatat oleh Allah di Lauhul. Termasuk Maulid Nabi kata Pak RT kita, terima kasih kepada seluruh yang telah menyumbangnya. Kan biasa kalau ngaji ya Bu ya, senampan dua nampan lontong dan bakwan, kau datang pengajian yo ada antar, ada bisa ada salah, diri rame-rame.
piring, ustazah dibikin persen. Udah dibikinin? Alhamdulillah. Gue sih kode doang. Salah bakal datang ya Rob. Jangan turunkan dia masuk ke dalam neraka. Majelis taklim siapa tuh? Majelis taklim As-Sofah. Karena mereka ibu-ibunya kompak mempersiapkan jamuan-jamuan untuk Maulid Nabi. Amin. Makanya. Yang kedua, hikmah daripada peringatan Maulid Nabi, peningkatan ilmu. Kata Bu, datang penceramah yang satu kalem banget, dengerin. Insya Assalamualaikum. Ibu grup C yang di sana grup C. Kedengeran suara kita. Nah, dengerin. Nah, kalau enggak lihat bajunya. Ada yang ngomong saja ada kakinya enggak ada. Tadi kira kuntilanak Bu. Lanjut ya Pak. Udah jam berapa Pak Haji? Saya tahu kalau kamu sedang mengedip-ngedipkan mata berarti aku sudah kelaparan. Baru 2 Pak Haji. Pak RT, saya mah nggak usah repot-repot ya, nggak usah dipikirin apa-apa. Cuman kalau memang ada kasihin aja. Ilmu. Faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, faman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kita hidup ngaji kemana-mana, dengerin baik-baik, simak baik-baik, praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Jangan lihat siapa dia, dari mana dia. Saat dia memberikan ilmu kepada kita sesuai dengan ajaran Al-Quran, sesuai dengan ajaran hadis Nabi kita Muhammad SAW, tidak melanggar norma-norma agama dan norma negara, lakukan dan ingat serta jadikan sebagai hantaran kita menuju ridho Allah. Bu, Pak, kadang ada yang nanya, Ustazah, ada yang kalem, ada yang adem, ada juga ustazah yang petakila. Jangan disamakan nanti Ustaz Romli sama saya. Ustaz Romli kan laki-laki, kalau saya, maka kalau saya pakai anting, masa ya Ustaz Romli pakai apa? Termasuk ibu. Bu, ilmu. Saat ibu duduk melihat teman-teman, tentu Bapak Ibu karakter kita berbeda. Betul Bapak? Apalagi ngelihat ibu-ibu, istri Bapak sendiri, biasanya pagi-pagi nggak cantik kayak begini. Biasanya ibu-ibu gini hari pakai apa? Nah, kalau bapak-bapak gini hari pakai kolor apa koko? Nah, Bu, saya mau tahu Bapak, ibu-ibu kalau ngaji, kalau arisan, kalau kondangan, pakaiannya tertutup semua ilmu, alhamdulillah. Padahal saya tahu Pak, di balik kerudung ada yang tersembunyi. Ubanmu berwarna-warni sekarang tertutupi. Di balik berkaos kaki, sihir murid keterhilangkan. Di balik baju gamis yang panjang, parises terlupakan. Kau cantik alami kalau pergi mengaji. Kalau di rumah sendiri percis mini. Ayah begitu? Loba? Laki kita juga begitu. Maka suruh ngaji lagi kita biar badannya wangi. Amin gitu. Badannya rapi. Saya doain bapak-bapak yang sekarang hadir, yang udah datang lama maupun yang belakangan, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan hidupnya,
Allah tambahkan rezekinya, tambah suksesnya, tambah istrinya. Yang belakang naudzubillah ini jemaah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu tahu ini apa? Jika aku ngadulu nasim benar. Dia tenau ngaranna. Cangkir. Cangkir kok. Barusan saya ngapain, Pak? Bu, cepetan jawab biar jangan lama-lama. Barusan saya ngapain, Bapak Ibu? Kasihan di belakang, kasihan. Maju semua, Bu. Saya ke depan. Apa? Pak. Maju, Bu. Pak. Bu. Ini air kopi ada di cangkir. Nggak bakalan jadi air kopi kalau tidak ada seluruh kesatuan dari pembuatan kopi. Yang pertama kudu ada apanya? Kudu ada apanya? Cangkir. Yang kedua kudu ada kopinya. Yang ketiga kudu ada gulanya. Yang keempat kudu ada airnya. Ada cangkir, ada kopi, ada air, ada gula. Yang terakhir harus diapain tuh? Diaduk gitu? Disatuin pupret. Harus diapain Pak? Disatuin. Bapak Ibu mau minum air kopi? Tentu harus ada perjuangan. Yang pertama nyari kopinya, yang kedua nyari tempatnya, yang ketiga tenaga buat nyatuinnya. Air udah ada, terserah Bapak Ibu mau air panas apa air dingin sesuai dengan selera. Oh, tapi untuk larut gula supaya cepat maka kita butuhkan air. Begitu juga kalau kita masuk bertemu dengan orang-orang, datang ke majelis ilmu, tentu tidak semuanya ustazah tahu bagaimana karakter Bapak Ibu. Betul? Ada yang tersinggung gara-gara disebut tua. Emang udah tua ya? Ada yang tersinggung gara-gara nggak dipanggil namanya. Ada. Di sini siang bilang nggak ada beda. Maka begitulah kita ingin mendapatkan ilmu. Maka apa yang harus kita lakukan? Dengarkan, perbaiki hidup kita. Jika ada sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka jangan diikuti. Maka jangan Nah, nanti penceramah ada 2. Saja Berbi pulang, ada Ustadz Romli. Datang lagi, doa baca alhamdulillah. Termasuk Bapak Ibu kanan kiri, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ada bapak-bapak yang cuma kelemat ngelihat aja, ngomong juga kagak. Jangan diajakin ngomong karena dia tidak biasa. Ada ibu-ibu yang petakilan, nggak mau diem, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Namanya yang begitu diriwa. Ibu-ibu wanita suara dengan pemahaman satu demi satu karakter orang lain, kita dapat mengantisipasinya. Insya. Yang ketiga, perbaikan dari ibadah. Bu, Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi di syair, hidup kita cuma sebentar. Ada yang sampai di 70 tahun, ada yang sampai di bawahnya, ada yang sampai 100 tahun. Jarang itu. Kalaupun nyampe umur kita di 100 tahun, tentu ada anggota tubuh kita yang tidak lagi digunakan, difungsikan dengan baik. Betul tidak? Rambut mulai beruban, kuping mulai tak dengar, kaki sudah mulai gemetaran, menandakan bahwa
kekuatan manusia atas. Bu, sama mbak warteg. Suami datang, servis dengan senyuman. Papa pulang, makulah nasi. Abang bawa apaan? Bungkusannya apaan? Beginian si apaan? Ntar aja lu lihat pasti melotot. Bu, suami pulang, siapkan tisunya, siapkan minumannya. Papa, tentu papa kegerahan ya pak. Jawab iya gak pak? Papa mau minum kopi apa susu? Gue malu ngomongnya, ada laki semua. Servis suami kita dengan baik. Jangan kayak kutu dapur. Giliran suami pakai minyak wangi, ibu marah. Giliran suami rapi, ibu marah. Pakai kolor, ibu marah. Pakai lepis, ibu ngata. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak seperti ini. Aku cemburu, aku curiga. Jangan ada main di belakangku. Ola ilali, ola solali lali. Kalau ibu teriak apabila suami sudah terlepas dari kita, percuma air kau, percuma sungguh kau. Sedih Pak Ustadz. Di Jawa mama ibu-ibu pojok sono. Ya Allah saja saya mah pengen rapi, ngelihat suami pengen baik. Bubui bulan, bubui bulan, sangrai bentang, panon poe, bisa sate, unggal bulan, mayar hutang, unggal poe, capek hati. Ada nanggok, RT datang. Assalamualaikum Bu RT. Mana Bu RT-nya? Alhamdulillah cakep orangnya. Jarang ngomong kelihatan Bu RT. Karena yang banyak ngomong Pak RT. Tapi Pak RT hitam-hitam juga baik dia. Alhamdulillah. Pak RT datang nutup pintu. RW datang bawa sumbangan nutup pintu. Datang ketua DKM minta sumbangan nutup. Akhirnya tetangga pada tahu, tutupan baik pintunya dia. Kalau datang Pak RT minta sumbangan padanya. Kalau datang Bu RT minta sumbangan padanya. Orang sono ngintipin, sok tara mere hayangna dibere, mere gehese dasar cap jahe, mere gehese dasar cap jahe. Datang orang Sumatera di sono, buntut kasiran, oi beraknya hitam. Perbaikan ibadah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada pengajian apa yang perlu kita bantu? Tenda tidak akan berdiri karena tenda harus disewa. Betul? Kalau tidak ada penyumbang untuk merayakan Maulid Nabi, tenda tidak akan terbeli, ustadz tidak akan terpanggil, apalagi pisang tidak akan pernah tergantung. Maka perlu sodako. Betul? Insyaallah. Innamas sodaqatu tamna'ul bala. Sesungguhnya sodakoh dan jariah itu menolak kepada mara bahaya dan petaka. Amin Bu, Pak. Terakhir, perbaikan ihsan. Ikhlas sudah ada, ibadah dilakukan,
lakukan dengan maulid Nabi untuk memperbaiki budi pekerti kita lebih baik lagi. Insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, saya lihat jam saya sudah pukul 9 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian Cikande, menandakan saya harus kembali menuju Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mohon maaf, 5 saya sampaikan. Dengan peringatan Maulid Nabi, menirukan kita, mencontoh, menumbuhkan generasi muslim yang berakhlakul karimah. Yuk, perbaiki iman kita, tambahkan ilmu kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan keikhlasan kita, dan tingkatkan ihsan dalam lisan, ihsan dalam perbuatan, ikhlas dari segala lini kehidupan kita, supaya menjadi pelopor-pelopor muslim muslimah yang siap menuju surganya Allah. Insya kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Ustazah Derry berjumpa. Cakep. Ungdur makola walatang durman kol. Lihat apa yang disampaikannya, jangan dilihat gigi orangnya. Karena saya terkenal bapak-bapak, Ustazah Cucu tuh murah senyum. Padahal Pak, saya bukan murah senyum, memang gigi saya Pak Ustadz susah masuk. Jadi daripada saya dipotonya jelek, lebih baik saya senyum aja. Jadi saya sekarang pulang juga mau senyum. Tapi Bapak Ibu ngelihat nggak? Semua dalam tersenyum ini pasti ada derita yang kita rasakan. Ibu pengen tahu sama Bapak derita saya apa? Aus. Ada yang bertanya? Nanti nanya sama Ustadz Romli ya. Tapi saya minta sebagai penghujung, silahkan siapa yang bisa meringkas materi dari saya. Tadi udah disebutin, saya dapat kerudungan 1, silakan. Bapak-bapak silakan juga, kan itu kerudungan bukan buat bapak, buat istri bapak juga boleh. Ada yang berani atau tidak? Oke, berarti kerudung saya akan berikan kepada Ibu RT. Karena tanpa Bu RT nggak jadi Pak RT. Ibu silakan ke depan. Oh Bapak ya? Kasihin Pak, coba lihat Pak. Pinter Bapak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya alim sirri minna, la tahtiki sidra anna, wa'afina wa'afu anna, wa kullana haysu kunna. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim bil mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyid
المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jangan diturunkan dulu. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi yang benar, semoga Allah jadikan pahala untuk kita semua. Wabil khusus majelis taklim As-Sofat, umumnya masyarakat di lingkungan RT 08, RW 2 dan RW 3, termasuk mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Bapak Ibu kabul semua, amin ya robbal alamin. Saya mohon doa juga perjalanan saya lancar sehingga saya bisa amanah untuk berceramah di tempat yang kedua pagi ini, karena agenda saya masih 3 lagi, zuhur ada dan sore ada. Mohon doa, insya Allah kabul doa-doa dari Bapak Ibu sekalian, amin ya robbal. Sudah diangkat? Dah, coba di dada semua. Kalau enggak jangan segini atau aminnya. Ayo, sudah? Bapak Ibu, dibalik tangannya. Dah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.